Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada saat ini. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-205, Sabtu 24 Agustus 2024. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita masih diberi kesempatan untuk datang menghampiri tahta kekudusan-Nya. Kita masih bisa bernafas dan masih bisa menghirup udara segar yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus serta mata yang tertuju hanya kepadanya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji syukur serta hormat kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya oleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau melimpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online yang mari yang ke-205 ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti, hingga acara ini berjalan dengan lancar dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kiranya Engkau yang ambil alih atas setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu sebagai worship leader, pemain musik, multimedia. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Evangelis Davina Ong, BSC, MCH, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa dan pengurapan-Mu memenuhi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu tersampaikan dengan baik serta termeterai dalam hati setiap kami masing-masing pemirsa ibadah online yang hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menegur, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini. Berkat-Mu turun atas seluruh pemirsa ibadah online yang mari yang mengikuti acara ini, baik secara jasmani, rohani maupun materi. Inilah doa kami Allah, dan kami buka ibadah online yang mari ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah online yang mari yang ke-205 ini dengan hati yang terbuka dan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Mari kita tinggalkan segenap kesibukan kita masing-masing dan memberikan waktu kita untuk beribadah kepadanya. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Sebab lebih baik satu hari kita ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain dengan kesia-siaan. Haleluya, amin. Dalam rumah-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mengangkat puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Suatu pujian kegirangan yang berjudul Besarkan Nama Tuhan. Biarlah kita membesarkan namanya, sebab Dialah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada
kepadanya, sebab Dia adalah penyelamat hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Evangelis Davina Ong, BSC MCM. Adapun tema firman Tuhan kali ini adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Karena itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian berkata, hatiku percaya. Dan bila kita percaya akan janji firman Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Amin. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Yamari yang ada di Nusantara dan juga di mancanegara.
Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah online. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang Kau karuniakan bagi kami. Agar melalui Kristus, melalui darah-Nya, kami boleh ditebus, kami boleh diselamatkan. Dan melalui Kristus, kami boleh mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, untuk senantiasa menuntun, menolong kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau buka mata hati kami untuk boleh melihat keindahan dari kebenaran firman-Mu. Buka telinga kami untuk boleh mendengar suara-Mu berbicara dengan jelas kepada setiap kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk mengerti isi hati-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang lemah ini di dalam perenungan firman, biarlah setiap kata yang keluar sungguh adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi isi hati-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15, ayat yang keempat sampai ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membacakan firman Tuhan hari ini. Yohanes pasal 15, ayat 4 sampai 7. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Suatu hari, seorang anak mendekati ayahnya yang sedang bekerja. Sang anak duduk di samping ayahnya menunggu sang ayah bekerja. Akhirnya, anak ini memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ayah. Papa, saya pengen tanya, berapa sih penghasilan Papa dalam 1 jam? Sang ayah sebenarnya sangat terusik dengan pertanyaan ini. Namun dia menjawab, $100 per jam. Sang anak terdiam, kemudian dia berpikir lagi, dan kemudian dia bertanya lagi kepada si ayah. Papa, boleh tidak saya meminjam $50? Sang ayah sangat kaget dan marah dan berkata, jadi inikah kenapa kamu menanyakan penghasilan ayah supaya kamu bisa meminjam uang? Ayah sangat marah dan mengusir si anak masuk ke dalam kamar. Si anak menangis, sangat sedih. Setelah si ayah selesai bekerja, dia merenungkan kembali dan dia sangat menyesal.
Kemudian dia masuk ke kamar si anak dan meminta maaf. Sang ayah berkata, "Maafkan Papa, tadi Papa terlalu keras dengan kamu. Ini $50 yang kamu inginkan." Papanya memberikan $50 ini kepada si anak. Si anak langsung sangat gembira dan dia mengambil uang itu. Kemudian dia mengambil satu kotak yang dia simpan di bawah kasurnya. Dia buka, ternyata di dalam kotak itu sudah ada banyak uang. Dan sang ayah sebenarnya sangat kaget. Dia sudah punya uang, kenapa dia meminjam lagi $50? Si anak menghitung dolar tersebut satu demi satu. Dan akhirnya dia kumpulkan semua dan dia berikan kotak tersebut kepada sang ayah. Dan dia mengatakan, "Papa, ini total $100. Saya ingin membeli waktu Papa untuk bisa bermain menemani saya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita akan menyadari bahwa kita tidak mempunyai orang tua yang sempurna di dunia ini. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua pun kita menyadari bahwa kita juga tidak sempurna. Kita tidak bisa sepenuhnya mengerti kebutuhan anak-anak kita. Orang tua kita juga tidak bisa sepenuhnya mengerti perasaan kita, mengerti pergumulan kita. Orang tua kita tidak bisa 24 jam menemani kita. Namun puji syukur kepada Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Bapa di surga yang mengasihi kita setiap saat, setiap waktu. Bapa yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bapa yang tidak pernah terlalu sibuk untuk meluangkan waktu buat kita. Bapa yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Dan Bapa kita tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita. Dia adalah Bapa kita yang sempurna. Kita punya Bapa yang sungguh mengerti segala pergumulan yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Bapa kita mau kita meminta kepadanya. Dan Dia mau menjawab doa-doa kita. Dia mau memberikan yang terbaik buat kita. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan meminta. Saya yakin kita sangat senang dengan firman Tuhan hari ini, terutama di ayat ke-7 yang mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Kalimat ini mengingatkan saya pada cerita Aladin, di mana Aladin bertemu dengan si Genie, dan kemudian dia diberikan kesempatan untuk mengabulkan 3 permintaan, apapun itu 3 permintaan. Mungkin kita pernah mendengar candaan yang mengatakan, ya kalau saya yang ditanya, saya akan meminta bahwa 3 pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang tidak terhingga ya, atau tanpa batas. Jadi sewaktu-waktu saya butuh, saya masih bisa meminta. Saya yakin bukan hanya anak-anak yang senang dengan cerita ini, kita sebagai orang dewasa pasti pun berpikir, berimajinasi dengan cerita ini. Jikalau kita punya kesempatan untuk dikabulkan 3 permintaan, kira-kira permintaan apa sih yang akan kita minta? Saya mencoba mencari jawaban di Google. Kira-kira hal utama apakah sih yang diminta, yang orang-orang cari di dunia ini? Dan saya menemukan ada banyak kesamaan, dan kesimpulannya itu adalah 3K. Yang pertama adalah kekayaan, kedua kesehatan, kemudian ketiga kebahagiaan. Kita mungkin sering mendengar orang mengatakan uang bukan segalanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Namun semakin bertambah umur, semakin kita menyadari bahwa uang yang sangat banyak pun tidak bisa membeli kesehatan. Oleh sebab itu, jika saya bertanya pada
orang-orang yang lanjut usia, yang usia indah, pada saat mereka ditanyakan, apa yang bisa saya doakan untuk oma, opa? Biasanya mereka akan mengatakan, doakan kesehatan saja, itu sudah cukup, kesehatan paling penting. Namun, kita juga menyadari, orang yang kaya, orang yang sehat pun punya pergumulan. Saat mereka punya kekayaan, punya kesehatan, namun melihat kondisi keluarga yang tidak akur, suami istri yang sering bertengkar, atau anak dengan papa mama yang sering bertengkar, tidak ada kebahagiaan. Dan akhirnya mereka menyadari, kebahagiaan itu juga sangat penting. Bapa di kita yang di surga sungguh mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dan meminta apa yang kita inginkan. Karena Bapa di surga kita adalah Bapa yang sempurna. Dia berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dan Dia berkuasa atas hidup kita. Dia Allah yang besar, Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Namun Dia bukan Bapa yang hanya memberikan 3 permintaan seperti Jimmy. Dia mau mengabulkan permintaan kita saat kita meminta dan berdoa kepadanya. Namun, bukankah kita sering juga merasa, saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun, saya tidak mendapatkan jawaban. Tuhan sepertinya tidak peduli kepada saya. Tuhan sepertinya sudah meninggalkan saya. Atau Tuhan tidak mau mendengar doa saya. Tuhan tidak mau menjawab doa saya. Firman Tuhan di kitab Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kemudian di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Lalu bagaimana cara kita berdoa? Atau bagaimana cara kita memohon yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita rahasia doa. Coba kita lihat lagi ayat ke-7. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi pertama adalah, tinggallah di dalam Kristus. Sebelum kita meminta, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Kristus adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus menggunakan contoh pokok anggur dan ranting untuk menjelaskan apa artinya tinggal di dalam Kristus. Ranting yang terpisah dari pokok anggur tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ranting yang terpisah dari pokok anggur pasti akan kering dan kemudian mati. Dia tidak bisa menghasilkan buah tanpa melekat kepada sang pokok anggur. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya kita sebagai ranting melekat kepada Kristus, sang pokok anggur. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang menjadi begitu penting dalam hidup kita yang selalu ada di dekat kita? Yang selalu dekat dengan kita. Bangun pagi harus ada. Sebelum tidur kita lihat dulu. Menemani kita saat kita bosan, saat kita mengantri, saat kita kerja, pulang kerja, sekolah, mengerjakan tugas, bahkan belanja, ya, HP kita atau gadget kita. Namun apakah kita sadar HP, smartphone kita tanpa koneksi internet
menjadi sesuatu yang tidak berguna. Karena tanpa koneksi internet, smartphone menjadi bukan sesuatu yang smart. Tanpa koneksi internet, HP kita tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Tanpa internet, kita tidak bisa terhubung, kita tidak bisa komunikasi melalui WhatsApp, kita tidak bisa mengikuti segala informasi di sosial media, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa belanja, tidak bisa nonton, dan sebagainya. Jadi, seberapa penting pun HP atau smartphone, masih lebih penting adalah koneksi internet. Di rumah saya, di keluarga kami, tidak butuh waktu yang lama untuk menyadari kalau ada gangguan dalam koneksi internet di rumah. Kira-kira butuh mungkin sekitar 4-5 detik. Anak saya akan langsung mengatakan, "Mami, ada masalah dengan koneksi internet." Jadi kita melihat bagaimana koneksi internet menjadi sesuatu yang begitu penting, begitu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya apa sih yang kita lakukan pada saat kita berpergian dengan pesawat? Pada saat landing, hal pertama yang kita lihat, semuanya langsung mengeluarkan HP, kemudian koneksi data internet. Kalau kita berpergian ke satu tempat yang baru, biasa yang ditanyakan, boleh minta password wifi nggak? Kemudian teman saya baru pulang dari Papua dan dia cerita, pada saat dia landing di Papua, baru nyampe di bandara, koneksi internetnya hilang. Dan dia mengatakan, saya seperti tidak terhubung dengan dunia. Jadi kita melihat bahwa koneksi internet begitu penting, lebih penting daripada si HP atau smartphone. Karena HP kita, smartphone kita, tanpa koneksi internet, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sangat membutuhkan koneksi yang melekat dengan Tuhan kita. Tanpa koneksi dengan Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa terkoneksi dengan Kristus, kita menjadi tidak berarti. Tidak ada apapun yang bisa kita hasilkan. Jadi apa artinya tinggal di dalam Kristus? Seperti ranting yang mengandalkan pokok anggur, seperti smartphone yang mengandalkan koneksi internet. Untuk bisa melakukan tugas-tugas kita, maka tinggal di dalam Kristus berarti kita mengandalkan Kristus sebagai sumber hidup, sumber kekuatan kita. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu, melainkan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Kristus. Kita mengizinkan Kristus menjadi sumber kekuatan kita, sumber hikmat, sumber pengertian untuk menolong kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Ini berarti setiap keputusan yang kita ambil bukan lagi diambil menurut keinginan saya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saya bukan lagi apa saja yang saya inginkan, melainkan apa yang Tuhan mau saya katakan. Setiap tindakan yang saya lakukan bukan lagi berdasarkan apa yang saya inginkan, melainkan apa yang Tuhan inginkan dari saya untuk saya lakukan. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, semuanya tergantung kepada pimpinan daripada Kristus. Itulah artinya tinggal di dalam Kristus. Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber pengertian kita, hikmat kita, dan segalanya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, firman-Nya tinggal di dalam kita. Yesus menekankan pentingnya firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita tidak bisa tinggal di dalam Kristus tanpa firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana agar firman Tuhan itu bisa tinggal di dalam kita? Tidak ada cara lain selain kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan,
memikirkannya siang dan malam, mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan semakin mengerti isi hati Bapa kita. Firman Tuhan menolong kita untuk mengerti kehendak Bapa. Firman Tuhan mengubah cara pandang kita dari cara pandang dunia kepada cara pandang Tuhan. Saya ada seorang teman yang beberapa waktu yang lalu cedera lutut, namanya Lucy. Sebelumnya, tahun yang lalu dia sudah cedera dan dia melakukan operasi. Namun, tidak tahu alasannya dia mengalami cedera lutut lagi, ada jaringan otot yang robek, sehingga harus segera dilakukan operasi. Setelah selesai operasi, saya membesuk dia dan saya melihat imannya. Dia malah mengatakan, Tuhan Yesus baik. Dia melihat pertolongan Tuhan dari sebelum operasi, bagaimana Tuhan pimpin, cari dokter, cari rumah sakit, proses masuk dan semuanya, dia merasakan ada pimpinan Tuhan. Selesai operasi, dia juga tetap mengatakan meskipun sakit, meskipun susah, tidak bisa jalan, namun dia tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Selesai operasi, dia harus melakukan fisioterapi yang tidak gampang. Namun dia tetap semangat, karena dia sangat ingin segera bisa kembali beraktivitas dengan baik dan dia mau melayani Tuhan. Setelah beberapa hari fisioterapi, suatu pagi waktu saat dia bangun pagi, dia membuka mata dan dia kaget. Karena dia hanya bisa melihat setengah ke atas dan setengah ke bawah itu gelap, hitam. Hari itu juga dia ke rumah sakit, kemudian melakukan check up mata. Dan dokter juga cukup kaget dan mengatakan bahwa retina matanya lepas dan harus segera dilakukan operasi. Hari itu weekend sehingga tidak ada dokter, dia harus menunggu 2 hari. Di saat itu dia merasa sangat kecewa. Dia menangis dan dia mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Mengapa peristiwa demi peristiwa harus terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Apa salah saya? Dia mengatakan. Setelah menjalani operasi, ada banyak kekhawatiran, namun di situ dia melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Selesai operasi, beberapa hari kemudian saat saya membesuk kembali, dia menceritakan kesaksiannya dia. Dia mengatakan, awalnya saya sangat tidak bisa menerima. Dia mengatakan, saya tidak berani marah, namun saya bertanya, Tuhan, apa salah saya? Namun di dalam beberapa hari setelah operasi, dia menggunakan waktu tenangnya untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian. Kembali dia dikuatkan. Dia diingatkan kembali bahwa Tuhan baik. Dia merenungkan kembali semua peristiwa yang telah terjadi. Dan dia melihat ada jejak-jejak penyertaan Tuhan di dalam semua proses yang dia jalani. Dan dia belajar untuk beriman, percaya bahwa semuanya ini untuk kebaikannya dia. Dia menyadari bahwa dengan peristiwa ini, dia sadar bahwa selama ini dia terus-menerus mengejar hal-hal dunia. Dia sibuk bekerja, sibuk menghasilkan uang. Dan tidak mempedulikan tubuhnya. Sekarang dia punya banyak waktu istirahat. Dia pakai buat mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan dia bertekad setelah dia sembuh, dia mau sungguh-sungguh menggunakan sisa waktu hidupnya untuk Tuhan. Dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia mau menceritakan, mensaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bisa mengubah cara pandang kita. Firman Tuhan
bisa memberikan kita ketenangan, kekuatan. Dan firman Tuhan menolong kita untuk mengerti isi hati Bapa. Untuk beriman, percaya bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan menolong kita untuk membentuk hati kita. Poin yang ketiga, yaitu setelah kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita meminta. Namun kita belajar untuk meminta seturut dengan kehendak-Nya. Pada saat kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita belajar untuk mengerti isi hati Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa. Sehingga kita tidak lagi meminta apa yang kita inginkan, melainkan kita meminta berdasarkan kehendak Bapa. Sehingga pada saat kita meminta sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, percayalah bahwa Bapa yang mengasihi kita pasti akan memberikannya kepada kita. Setelah saya menjadi seorang ibu, saya semakin mengerti relasi antara Bapa dengan anak. Mengerti relasi yang begitu intim antara Bapa kita yang di surga dengan kita sebagai anak-anaknya. Saat anak saya meminta sesuatu, tentu saya tidak akan langsung memberikannya. Saya akan berpikir terlebih dahulu. Apakah permintaan ini akan mendatangkan kebaikan buat dia? Atau justru akan merusak hidupnya? Jika apa yang dia inginkan adalah sesuatu yang baik, yang demi kebaikannya dia, maka saya sebagai seorang ibu yang mengasihi anak saya, tentu saya akan memberikan kepadanya. Jika anak kita berumur 10 tahun, kemudian dia datang dan meminta kepada kita sepeda motor, kira-kira Bapak Ibu akan memberikan atau tidak? Saya percaya setiap kita semua cukup waras untuk mengatakan tidak, ya, karena kita tahu memberikan sepeda motor kepada seorang anak berumur 10 tahun justru akan membahayakan dirinya. Tapi jika misalnya seorang anak yang sama berumur 10 tahun kemudian dia datang meminta raket badminton mungkin, ya. Dia mengatakan, saya pengen berolahraga dengan teman-teman saya tapi saya tidak punya raket. Apakah kita akan membelikannya? Jika kita sanggup, tentu kita akan membelikannya. Karena kita tahu ini demi kebaikannya dia. Supaya dia juga bisa beraktivitas, dia bisa berolahraga. Ini adalah untuk kebaikan dirinya. Jadi saat kita mengerti isi hati Bapa, maka kita tahu bagaimana meminta kepada Bapa. Dan percayalah bahwa Bapa akan memberikannya kepada kita. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah percayalah bahwa Bapa sungguh mengasihi kita. Terkadang kita mengalami hal yang sungguh kita tidak bisa mengerti. Di tengah segala keterbatasan kita, kelemahan kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang bahkan kita tidak bisa menerimanya. Namun ini adalah misteri yang bahkan orang-orang yang paling beriman pun mengalaminya dan bergumul dalam hal ini. Kitab Ayub menggambarkan penderitaan orang benar yang tidak dapat dijelaskan. Paulus sendiri memiliki duri di dalam daging yang dia minta memohon kepada Tuhan namun tetap ada di dalam dirinya. Namun ada satu hal yang harus kita pegang, adalah bahwa Bapa kita mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ada hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita yang mungkin tidak akan pernah kita mengerti sampai pada akhirnya kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Kita tidak akan sepenuhnya mengerti mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk tetap percaya, untuk tetap beriman. Namun kita tetap jujur dengan pergumulan kita dan pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita akan selalu bisa melihat dan memahami kebaikan yang ada di dalam hidup kita di tengah pergumulan yang sulit kita mengerti. Saat anak saya memasuki usia sekolah, itu preschool, kami masuk ke beberapa sekolah dan mencari informasi beberapa preschool yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Dan beberapa ibu-ibu yang sudah lebih senior mengatakan kepada saya, kamu harus kuat ya, 2-3 hari pertama melepaskan anak ke sekolah itu tidak gampang. Saya tidak mengerti saat itu. Tapi saya siapkan hati anak saya mengatakan, semangat ya hari ini, hari pertama kamu sekolah, your first day of school. Ya, semangat gitu ya. Dan anak saya sih biasa-biasa saja. Kemudian waktu dia sampai di sekolah, dia melihat begitu banyak permainan, ya, mainan di sana. Dan dia juga sibuk main dengan anak-anak yang lain. Kemudian waktu saatnya masuk ke dalam kelas, dia mulai sadar gitu ya. Biasanya waktu sebelum mulai sekolah dia bermain, kemudian dia pulang bersama mamanya, ya, karena mamanya masih mencari informasi, bertanya-tanya dengan guru, jadi belum mulai sekolah. Namun hari itu dia menyadari bahwa that's his first day of school, dia harus masuk. Kemudian dia menyadari kalau dia masuk, maka mamanya tidak akan ada di dalam. Dia mulai menangis, kemudian dia lari, peluk saya, dia nggak mau masuk ke dalam kelas. Dia terus menangis. Saya berusaha menjelaskan ya kepada dia bahwa mami tidak kemana-mana. Mami akan ada di sini menunggu kamu sampai kamu selesai. Tapi dia tidak bisa mengerti. Dia terus menangis dan akhirnya guru harus menggendong dia dan membawa dia masuk ke dalam ruangan. Dan dia masih terus menangis. Anak saya tidak bisa mengerti saat itu. Mengapa mama mengizinkan guru untuk memisahkan dia? Dia tidak mengerti mengapa dia harus terpisah dengan mamanya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus masuk ke dalam kelas. Dia sungguh tidak bisa mengerti. Namun saya, sebagai mama, saya mengerti. Saya mengizinkan hal itu terjadi. Karena saya tahu, ini demi kebaikan dia. Ini demi masa depan dia. Dan saya tidak pernah meninggalkan dia. Saya menunggu dia. Demikian juga Bapa kita yang di surga. Bapa kita mengerti. Dia mengizinkan hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia mengasihi kita. Namun kita tidak bisa mengerti. Percayalah bahwa Bapa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa kita senantiasa bisa di dalam doa kita memohon kepada Bapa. Yang terpenting adalah kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka mintalah sesuai dengan kehendak Bapa. Dan percayalah bahwa Bapa kita mengasihi kita dan mau memberikan yang terbaik buat kita semua, anak-anaknya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa, di tengah segala pergumulan kami, kadang kami tidak bisa mengerti mengapa Engkau izinkan hal itu terjadi di dalam hidup kami. Namun Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu yang terus memberikan kami ketenangan, kekuatan, dan pengharapan di dalam Engkau. Di tengah penantian kami boleh tetap beriman, menantikan jawaban-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sahabat Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mintalah maka akan diberikan kepadamu, yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Davina Ong, BSC MCM. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita serta pelayan kita masing-masing. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Ibu Evangelis Davina Ong, BSC MCM, atas penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-205 ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kuasa-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu dalam ibadah ini, baik tim penata layanan dan demikian juga bagi Ibu Evangelis Davina Ong, BSC MCM, yang telah menyampaikan khotbah dengan tema mintalah maka akan diberikan kepadamu dalam ibadah online yang Yamari ke-205 ini. Kiranya kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sahabat dan simpatisan Yamari yang setia bersama beribadah, maupun yang baru pertama mengikuti selanjutnya firman Tuhan yang diterima, mendapat memotivasi untuk terus berkarya bagi Tuhan sesuai dengan karunia, talenta, dan panggilan yang ditetapkan oleh Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat hamba-Mu yang telah melayani juga Ibu Evangelis Davina Ong dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-206 hari Sabtu 31 Agustus 2024. Pertolongan serta bimbingan Roh Kudus memberkati sahabat dan mitra Yamari yang bersama beribadah. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami tantangan hidup, baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, juga yang mengalami berbagai sakit penyakit, dan yang terbaring di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya sakit karena sakit kanker, sakit tumor, sakit stroke, sakit jantung, sakit leper, sakit asam lambung, dan lain-lain, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pertolongan dari Tuhan menjadi bagian mereka, serta memberikan jalan keluar dan segala pergumulan yang dihadapi. Demikian pula kesembuhan pun terjadi bagi anak-anak-Mu yang menderita sakit, juga memberkati tim medis dan obat-obatan dipakai agar mempercepat kesembuhan mereka. Kami terus berdoa untuk Bapak Michael Bambang Suwono yang sedang mengalami kemo herbal kedua untuk penyakit tumor, dan kiranya kuasa Tuhan kesembuhan menjadi bagian hamba-Mu. Dan juga oleh kuasa Tuhan pemulihan terjadi bagi saudara Esther Sabander, Bapak Hadiko, Ibu Rina Rusdianti, Bapak Anton Sigarto, Ibu Bekti Widi, Saudari Novita Rohi Doko, dan Bapak Tommy Perdikson Taru, Ibu Yuliana Kerihara, agar mereka tetap setia dan berpengharapan pada Tuhan sebagai penyembuh. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah bagi kami semua, dan doa ini kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-205 ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihinya. Turun atas kita semua damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Besar
kembali di ibadah online Mari yang ke-206. Tuhan Yesus memberkati kita semua.